Bangga bersarung mangga. Kita masuki najis hukmiyah, ada najis ainiyah, dan kita sudah selesai dengan ilmu bagaimana kita menyucikan najis ainiyah, najis yang bisa dilihat oleh mata, bisa tercium oleh hidung, atau bisa dirasa oleh lidah. Biarpun mencium dan menjilat tidak dianjurkan, seandainya dijilat gitu saja. Sudah itu berlalu kisahnya. Sekarang najis hukmiyah, itu memang najis, tapi kita tidak pernah bisa melihatnya lagi. Terlihat enggak, dicium pun enggak ada baunya, dijilat enggak ada rasanya. Di lantai sudah yakin betul keramik 1, 2, 3. Di keramik ketiga itu kemarin dikencingi oleh anak kita, yakin kena kencing menggenang begitu. Kita belum sempat menyucikannya, buru-buru kita harus pergi kemana, belanja atau pergi sehari semalam. Besok sudah nggak ada, pintu kita kunci, nggak ada orang di sini, maka pasti belum pernah dicuci, belum pernah dicucikan, disucikan belum pernah. Dan kita ingat, bahkan mungkin kita kasih tanda, tapi setelah kita lihat nggak ada. Anak kita itu baru minum degan, jadi air kencingnya betul-betul jernih. Kalau taruh di gelas juga nggak ada warnanya, tapi jelas air kencing kelihatan. Seandainya, bukan harus Anda cium, jorok sekali, apalagi Anda jilat. Seandainya dicium pun nggak ada baunya, seandainya pun dijilat nggak ada rasanya. Tapi ingat, mencium dan menjilat tidak dianjurkan. Biarpun orang cantik jadi tidak cantik kalau menjilat lantai yang dikencingin orang. Jadi tolong paham, ilmu fikih itu hanya sekedar teori toh, nggak usah Anda praktek-praktek amat nanti. Ya, cukup Anda pandang kayaknya nggak ada baunya deh. Ya sudah, nggak ada bentuknya, bersih, mengkilat seperti keramik yang lainnya. Tapi yakin najis, makanya bentuknya sudah nggak ada, warna, rasa dan baunya nggak ada, makanya hukumnya najis. Sehingga dalam bahasa fikih najis hukmiyah. Lah itu loh, pemberian nama harus tahu, najis hukmiyah, hukumnya. Kalau ainiyah, ain itu mata, kelihatan, itu lanjutan rasa dan bau gitu ya. Lalu bagaimana cara menyucikannya najis hukmiyah? Lebih mudah, kita baca biar kita biasa dengan teks ya. Belajar bukan hanya belajar kuping, tapi pakai mata juga. Cara menyucikannya adalah, adapun cara menyucikan najis hukmiyah adalah cukup dengan meratakan air yang suci dan menyucikan ke wilayah yang terkena najis tersebut. Anda tidak usah pusing, yang penting Anda sudah tahu tempatnya tadi, sehingga Anda cukup mengambil air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan sudah tahu babnya, air yang bisa pakai untuk wudhu, air kemasan bisa untuk wudhu, maka Anda boleh menyucikannya. Cara menyucikannya dengan air ini sederhana, nggak harus satu timba, nggak harus satu timba, tapi cukup air yang mengguyur, bukan memersik, air yang Anda curahkan, Anda guyur, dan air tersebut merata ke seluruh wilayah tempat tersebut. Jadi Anda tuangkan biarpun hanya setengah gelas, karena cuma satu keramik 20 kali 20 kan segitu, keramik 20 kali 20, setengah gelas Anda tuangkan. Setelah Anda tuangkan, karena air menggenang, bisa Anda ratakan dengan tangan Anda, karena ada genangan sudah, maka sudah selesai. Air itu suci, mensucikan, tidak harus pakai timba. Makanya kalau tidak punya ilmu kan kasihan. Bayangkan sudah hamil tua, suaminya tidak mau membantu, pakai timba lagi, habis itu ngepel, repot banget, melahirkan besok. Jadi ibu-ibu tolong punya ilmu ini biar nggak repot di rumahnya. Dan airnya ini masih suci, mensucikan, keinjek nggak apa-apa. Karena apa? Air yang didatang itu kuat, Anda minum pun boleh. Nah,
biar ekstrim, biar Anda tidak lupa. Saya kasih contoh tuh yang ekstrim itu biar nggak lupa-lupa. Anda minum boleh. Nah, ya, karena apa? Nggak ada bentuk najisnya lagi, namanya hukmiyah kan. Anda cium pun nggak akan kira ada baunya, ya, seperti gelas. Jadi seperti itu, begitu mudahnya ya. Jadi maka dari itu, jika Anda menemukan najis ainiyah, mohon maaf, kotoran ayam nakal naik ke rumah Anda, buang kotoran di situ. Yang mengkilat itu baunya pun kemana-mana pasti. Bukan anak Anda, kalau anak Anda pasti ditanya ibunya di mana nanti ya. Oke, bisa saja kotoran bayi. Namanya ainiyah karena terlihat bentuknya. Diinjek lagi sama ayamnya. Nah, ainiyah, bentuk ainnya itu ada. Maka kalau ainiyah Anda sirami begini, warnanya masih ada, najis semuanya. Anda siram. Setelah Anda sirami, kok masih keruh-keruh warnanya, kecoklat-coklatan. Waduh, najis semuanya, Anda ijek. Maka najis ainiyah seperti itu jadikan dulu hukmiyah. Anda bersihkan dengan apa saja yang bisa membersihkan tempat tersebut. Nah, ingat, nanti akan kita sebutkan najis itu akan pindah hanya dengan bebasahan. Kalau najis itu kering, Anda injek asalkan kaki kering, tidak akan pindah ke kaki Anda. Ingat, itu kotoran ayam yang sudah mengering berhari-hari, Anda lewat di atasnya asalkan kaki Anda juga kering, nggak akan pindah ke kaki Anda. Jelas ya, paham? Ini nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang untuk menyucikannya, untuk menjadikan najis hukmiyah, Anda bersihkan dengan tisu karena sudah terlanjur kering, nggak bisa bersih. Maka Anda boleh membasahi tisu, tapi ingat, tisu basah memindah najis. Tapi tisu ini hanya untuk membersihkan airnya saja. Setelah Anda basahin tisu atau Anda basahin begitu, Anda bersihkan begini, bersihkan di lantai tersebut, awas ini najis. Anda buang ke tempat sampah, itu najis. Kemudian sini biarkan sampai mengering, hilang. Kalau sudah nggak ada, berarti menjadi najis. Jadi dihukmiyahkan dulu supaya tidak boros air. Masih ada empuk ayamnya segede itu, Anda siram, wah, najisnya bisa satu rumah. Pindah, hitam pindah ke sana, hitam pindah ke situ, coklat pindah ke sini. Nah ini. Tapi enggak, maka tolong jadikan najis. Biarpun caranya ini adalah membuat najis. Ini kan buat najis. Najis, semuanya jadi najis karena basahan. Najis betul. Tapi ini najis, dan ini masih najis, hati-hati. Ini lantai, ini masih najis. Cuma setelah Anda taruh, Anda kasih kipas, Anda pergi, kering. Lah kering, dicari, nggak ada bentuknya. Nggak ada, di mata tidak terlihat. Seandainya cium, nggak ada lagi. Dijilat pun nggak ada rasanya. Maka najisnya apa namanya? Hukmiyah. Anda sudah punya ilmunya. Tapi najis hukmiyah gimana caranya? Cukup segelas, nggak usah satu timba. Nah, ini adalah ilmu, harus difahami betul. Jadi ibu-ibu nggak usah repot-repot disiram satu gebyur, langsung ke tembok, balik ke jidat, nggak, terlalu kuat ya. Makanya tolong belajar itu penting. Ini najis hukmiyah. Kita lanjutkan contoh cara menyucikan najis hukmiyah. Ini contohnya sudah digambarkan tadi. Jika sebuah keramik terkena najis hukmiyah keramik, maka cara menyucikannya adalah cukup dengan mengguyurkan air harus guyur, bukan percik. Kalau percik najis mukhafafah. Mengguyur itu dialirkan, digerujukkan begitu, dituangkanlah. Merata, asalkan merata. Kalau belum merata tinggal kita ratakan dengan tangan. Sebab selagi masih ada genangan tinggal diratakan dengan tangan, beres. Sampai menyentuh ke seluruh wilayah yang kita duga itu najis. Biarpun hanya dengan segelas air, yang penting air merata ke seluruh wilayah yang diduga terkena najis, sudah beres. Kemudian agar mudah hemat air dalam menyucikan najis ainiyah, ya caranya agar hemat air sudah tadi kita jelaskan, cuman teksnya ada di sini. Caranya dirubah dulu dari ainiyah menjadi hukmiyah. Ini di buku ini sudah ada semuanya. Kalau nanti takut lupa, tinggal ngambil di bukunya. Mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu dengan cara membersihkan sifat najisnya sampai hilang. Dihilangkan rasanya, dihilangkan baunya, dihilangkan warnanya dengan apapun. Tapi ingat, selagi bebasahan bersentuhan najis itu memindah najis. Tapi kita tahu ini najis, kita buang ke sampah, selesai. Setelah itu ya sudah menjadi hukmiyah.
Ditunda dulu sebentar sampai dia mengering, tidak ada bentuk. Kalau masih di basahan itu bentuk. Karena bisa basah bisa dirasa. Setelah hilang basahnya dikasih kipas atau gimana, atau habis dibasahin dengan tisu basah, kan najis ini, tapi sudah hilang. Boleh dibasah, dibersihin dengan tisu kering, biar cepat kering. Najis juga. Cuman setelah itu kering, nggak ada airnya, nggak ada basahannya, maka najis menjadi najis hukmiyah. Biarpun belum Anda sucikan, Anda cium pun hidung Anda tidak najis, asalkan hidung Anda kering. Cuman ngapain juga dicium, maksudnya gambarannya. Cuman sahabat itu karena ini sudah hukmiyah, tinggal kita tuang air segelas, selesai. Catatan yang harus diperhatikan dalam membasuh najis mutawassithah ini, ingat, catatan ini kadang merepotkan ibu-ibu di kampung atau bahkan di kota. Sudah pamnya itu nyalanya jam 3 pagi, jam 3 pagi baru nyala, itu pun hanya 2 jam, habis itu macet lagi, kecil lagi di sebagian tempat kan gitu misalnya. Lah kok salah paham, repot. Ingat, catatan, tidak harus dengan 3 kali guyuran. Tetapi cukup dengan 1 kali guyuran, asalkan bentuk dan sifat najisnya hilang. Tidak 1 guyuran. Ini kayaknya masih kurang kalau hanya guyuran. Tidak. Kalau pakai bak cukup sekali. Anda guyur di bak, setelah itu menggenang airnya, air merata ke seluruh terkena najis, sudah suci. Nggak harus tidak dibuang, kemudian yang kedua dibuang sampai yang ketiga, nggak perlu seperti itu. Yang ketiga adalah jika mencuci di ember, maka air ember tersebut tidak harus terisi hingga penuh. Tidak harus terisi dengan penuh sampai tumpah. Ini kesalahpahaman harus diselesaikan supaya nggak nyiksa ibu-ibu yang hamil di rumah itu. Bayangkan timbanya gede, pemahamannya salah. Setiap nyuci baju harus 3 kali guyur dan harus full semuanya. Nasib buruk tuh. Makanya ngaji. Sudah harus full, ini kan berapa timba, nuangkannya aja sudah sakit perut itu. Ditumpahin, diisi lagi, ditumpahin, diisi lagi, waduh. Makanya harus pahami, tidak harus lober. Cukup yang penting air yang kita masukkan ke baju yang terkena najis sudah menggenangi, menyentuh ke seluruh baju yang terkena najis. Setelah itu kita angkat, sudah suci. Nanti akan ada lanjutannya di bab fikih mesin cuci, gambarnya seperti itu. Dan tidak harus 3 kali, cukup sekali. Cuman biasanya 3 kali ini adalah ya mungkin pengen maksimal dan seterusnya, tapi tidak usah diseksa orang dengan seperti itu. Cukup sekali, selesai. Baik, apakah misalnya mana yang lebih baik? Dilihat keadaannya. Loh, airnya susah dan sebagainya harus pakai 3 kali, kan merepotkan diri malahan. Baik, seperti itu. Ini kita lanjutkan coba setelah itu. Ada catatan kecil untuk mempercepat proses penghilangan sifat, untuk menjadikan najis ainiyah untuk menjadi najis hukmiyah. Untuk mempercepat bisa saja dengan menggunakan sesuatu yang basah seperti tadi, kain basah atau tisu basah. Akan tapi harus diketahui adalah sebagai berikut. Kain atau tisu tersebut akan menjadi najis. Awas, hati-hati. Basah yang tersisa masih dianggap sebagai najis. Basah yang tersisa di lantai tadi masih najis, karena Anda belum mencucikannya. Anda hanya mengangkat ainun najasah, bentuknya najis saja. Hukumnya belum Anda angkat. Baru nanti setelah Anda guyur dengan air baru terangkat. Ini kemudian F. Pertemuan yang akan datang adalah fikih mesin cuci. Saya kasih judul fikih mesin cuci. Nanti bagaimana Anda mencuci baju dengan mesin cuci dengan mudah dan benar. Hati-hati ya. Kalau salah nanti menghabiskan, buang-buang energi, bahkan tidak sampai kepada tujuan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang F adalah fikih mesin cuci. Baik, ini saja. Sarung
Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.